Etika dan Profesi oleh saya Nanda Suci Baizura, NIM 19040102 dari kelas 3E Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Baik, ini menu yang akan kita bahas. Poin pertama ada pengertian profesional. Yang kedua, contoh penerapan dan moral dalam kehidupan sehari-hari. 3. Pengertian dan contoh dari A. Denial of service atau bisa disingkat DOS, B. Defacing, C. SQL injection, D. carding. Penjelasannya di slide berikutnya ya, saya akan jelaskan. Baik, poin pertama, pengertian profesionalisme. Profesionalisme ialah sifat-sifat, kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu, dan lain-lain, sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Profesionalisme berasal daripada profession yang bermakna berhubungan dengan profession dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. KBBI 1994. Jadi, profesionalisme adalah tingkah laku, kepakaran atau quality dari seseorang yang profesional. Longman 1987. Poin kedua, contoh penerapan etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan bahas yang ke A, contoh etika. Contoh etika adalah hal yang sangat umum dan menjadi kebiasaan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut beberapa di antaranya. 1. Contoh etika bergaul dengan orang lain. Menghormati perasaan orang lain, tidak mencoba menghina atau menilai mereka cacat. Jaga dan perhatikanlah kondisi orang. Kenalilah karakter dan akhlak mereka, lalu pergaulilah mereka masing-masing menurut apa yang sepantasnya. Contoh etika bergaul dengan orang lain, mendudukkan orang lain pada kedudukannya dan masing-masing dari mereka diberi hak dan dihargai. Perhatikanlah mereka, kenalilah keadaan dan kondisi mereka, dan tanyakanlah keadaan mereka. Yang kedua, contoh etika di jalan. Berjalan dengan sikap wajar dan tawadhu, tidak berlagak sombong di saat berjalan atau mengangkat kepala karena sombong atau mengalihkan wajah dari orang lain karena takabur. Memelihara pandangan mata, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Contoh etika di jalan tidak mengganggu, yaitu tidak membuang kotoran, sisa makanan di jalan-jalan manusia, dan tidak buang air besar atau kecil di situ atau di tempat yang dijadikan tempat mereka bernaung. Menjawab salam orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Yang ketiga, ada contoh etika makan dan minum. Berupaya untuk mencari makanan yang halal, hendaklah makan dan minum yang kamu lakukan diniatkan dengan ibadah, agar kamu mendapat kebaikan dari makan dan minummu itu. Mencuci tangan sebelum makan jika tangan kamu kotor, dan begitu juga setelah makan untuk menghilangkan bekas makanan yang ada di tanganmu. Kamu puas dan rela dengan makanan dan minuman yang ada dan jangan sekali-kali mencelanya. 4. Contoh etika berbicara. Hendaknya pembicaraan selalu dalam kebaikan. Pembicaraan dengan suara yang dapat didengar, tidak terlalu keras dan tidak pula terlalu rendah. Ungkapannya jelas, dapat difahami oleh semua orang dan tidak dibuat-buat atau dipaksa-paksakan. Jangan membicarakan sesuatu yang tidak berguna bagimu. Janganlah kamu membicarakan semua apa yang kamu dengar. Menghindari perdebatan dan saling membantah, sekalipun kamu berada di pihak yang benar, dan menjauhi perkataan dusta sekalipun bercanda. Tenang dalam berbicara dan tidak tergesa-gesa. Menghindari perkataan buruk, menghindari sikap memaksakan diri dan banyak bicara di dalam berbicara. Menghindari perbuatan menggunjing dan mengadu domba. Mendengarkan pembicaraan orang lain dengan baik dan tidak memotongnya. Juga tidak menampakkan bahwa kamu mengetahui apa yang dibicarakannya. Contoh etika berbicara tidak menganggap rendah pendapatnya atau mendustakannya.
Jangan memonopoli di dalam berbicara, tetapi berikanlah kesempatan kepada orang lain untuk berbicara. Menghindari perkataan kasar, keras, dan ucapan yang menyakitkan perasaan dan tidak mencari-cari kesalahan pembicaraan orang lain dan kekeliruannya, karena hal tersebut dapat mengundang kebencian, permusuhan, dan pertentangan. Menghindari sikap mengejek, memperolok-olok, dan memandang rendah orang yang berbicara. Yang kelima, contoh etika bertetangga. Menghormati tetangga dan berperilaku baik terhadap mereka. Bangunan yang kita bangun jangan mengganggu tetangga kita. Tidak membuat mereka tertutup dan sinar matahari atau udara, dan kita tidak boleh melampaui batasnya. Apakah merusak atau mengubah miliknya? Karena hal tersebut menyakiti perasaannya. Kita memelihara hak-haknya di saat mereka tidak di rumah. Kita juga jaga harta dan kehormatan mereka dari tangan-tangan orang lain, dan hendaknya kita ulurkan tangan bantuan dan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan, serta memalingkan mata kita dari wanita mereka dan merahasiakan aib mereka. Oke, yang ke B, contoh nilai dan moral. Adapun contoh moral sebagai berikut. 1. Berbicara pelan atau halus di depan orang tua. Tindakan inilah menjadi contoh penjelasan mengenai rasa penghormatan yang selalu dimunculkan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang memiliki kebudayaan bangsa timur. Contohnya seperti Indonesia. Kemunculan berbicara pelan dan halus sebagai ilustrasi nyata perilaku moral yang baik. Yang kedua, menundukkan kepala ketika berjalan. Contoh lainnya tentang nilai moral ini seperti perilaku menunduk saat setelah melewati orang-orang di sekitarnya. Berjalan menunduk sudah diajarkan sejak dulu oleh nenek moyang dan sebagai harapan memperoleh rasa penghormatan kepada orang yang lebih tua. Yang ketiga, membuang sampah. Kasus yang bisa dicontoh dalam penjelasan nilai moral ini seperti membuang sampah. Tindakan yang baik membuang sampah pada tempatnya, dan yang buruk membuang sampah di sembarang tempat. Oke, yang keempat, tidak membuat keributan. Fenomena sosial dalam kehidupan masyarakat seringkali digabungkan dengan ribut saat jam belajar berlangsung. Anak yang melakukan keributan tersebut secara langsung bertindak dengan moral yang buruk. Yang kelima, tidak korupsi. Korupsi, tindakan seperti ini banyak merugikan masyarakat, bahkan secara nyata akan membuat masyarakat hidup dalam kemiskinan. Karena itu, upaya menciptakan kestabilan negara korupsi haruslah diperangi oleh masyarakat, mahasiswa, maupun oleh pelajar itu sendiri. Poin ketiga, A. Pengertian dan contoh denial of service atau bisa disebut DOS. Denial of service. Pengertian denial of service atau DOS. Serangan DOS, bahasa Inggris denial of service attacks, adalah jenis serangan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber resource yang dimiliki oleh komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar, sehingga secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang tersebut. Dalam sebuah serang denial of service, si penyerang akan mencoba untuk mencegah akses seorang pengguna terhadap sistem atau jaringan dengan menggunakan beberapa cara, yakni sebagai berikut. Yang pertama, membanjiri lalu lintas jaringan dengan banyak data sehingga lalu lintas jaringan yang datang dari pengguna yang terdaftar menjadi tidak dapat masuk ke dalam sistem jaringan. Teknik ini disebut traffic flooding. 2. Membanjiri jaringan dengan banyak request terhadap sebuah layanan jaringan yang disediakan oleh sebuah host sehingga request yang datang dari pengguna terdaftar tidak dapat dilayani oleh layanan tersebut. Teknik ini disebut sebagai request flooding. Yang ketiga, mengganggu komunikasi antara sebuah host dan klien yang terdaftar dengan menggunakan banyak cara. Nah, termasuk dengan mengubah informasi konfigurasi sistem atau bahkan perusakan fisik terhadap komponen dan server. Contoh denial of service atau DOS. Serangan oleh anak komunitas Yoga Free terhadap website Kaskus pada tahun 2008. Serangan ini berlangsung pada 16 sampai 17 Mei 2008.
Serangan yang dilakukan oleh komunitas Yogya Free ini mengakibatkan situs Kaskus tidak dapat diakses dan korup. Penyerangan ini mengakibatkan tweet-tweet yang telah dibuat terpaksa dikunci loket oleh administrator Kaskus. Karena hal ini berlangsung cukup lama, akhirnya administrator Kaskus terpaksa mematikan server Kaskus. Penyerangan ini merupakan balasan dari komunitas Yogya Free terhadap Kaskus. Menurut sumber, penyerangan ini dilakukan karena Yogya Free telah dicela pada salah satu forum di Kaskus. Ada beberapa waktu terjadilah pertikaian antara dua komunitas ini. Akhirnya pertikaian ini selesai ketika pengelola situs menandatangani memorandum online untuk menyudahi pertikaian di antara keduanya. Saat itu, pesan tersebut dipampang selama beberapa minggu di halaman situs masing-masing. Dan kejadian ini, Kaskus meluncurkan server baru yang lebih dilengkapi dengan pengamanan data yang tangguh dan siap untuk menghadapi berbagai serangan dari berbagai pihak. Yang ke B, kita akan bahas pengertian dan contoh the phishing. The phishing, pengertiannya, the phash atau the phishing adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah tampilan pada suatu website dengan cara menyisipkan file pada server website tersebut. Teknik ini bisa dilakukan karena adanya celah keamanan yang ada pada sebuah website. Orang yang melakukan the phash disebut dengan istilah the phaser. Usernya yang melakukan the phash itu disebut the phaser. The phaser bisa mengubah tampilan website target sesuai dengan keinginan mereka. Salah satu teknik yang sangat terkenal dalam proses the phash ini adalah DDoS, DDoS, atau denial of service, mengirimkan request palsu pada server website sehingga server akan menjadi lambat dan down. Oke. Contoh the phishing. Perubahan paksa, ini ada satu kasus di Indonesia. Contoh the phishing ya. Perubahan paksa halaman depan website TV One tersebut seolah-olah dilakukan oleh Ketua PSSI Nurdin Halid dan Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri. Para hacker tersebut juga menampilkan username serta password database dari TV One. Terakhir, mereka membelokkan moto dari website berita salah satu televisi swasta ini. Nah, tampilannya seperti ini. Hacked by Nurdin. Dia meninggalkan jejak ya, hacker yang satu ini. Oke, ada lagi. The phash merupakan sebuah serangan yang dilakukan untuk menggantikan visual dari sebuah website. Para hacker biasanya meninggalkan pesan dan nickname mereka agar hasil kerjanya diketahui oleh khalayak hacker. Sisi negatifnya, website yang dihack akan lumpuh untuk beberapa saat. Akan tetapi sisi baiknya, kita diingatkan untuk selalu membackup isi server kita dan meningkatkan tingkat keamanannya, misalnya dengan menggunakan firewall pada server. TV One terdepan melebihkan, parah banget nih hackernya. Yang ke C, ada pengertian dan contoh SQL injection. Kita akan bahas tentang pengertian dan contoh SQL injection. SQL injection. SQL, Structured Query Language, adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk melakukan query, mengoperasikan dan mengolah sistem database. Penggunaan SQL pada umumnya di semua sistem database sama saja, namun ada beberapa perbedaan khusus untuk setiap sistem database tersebut. SQL injection adalah sebuah teknik yang memanfaatkan celah keamanan pada basis data sebuah aplikasi. Jadi, ketika user melakukan inputan namun oleh sistem tersebut karakter inputan user tidak disaring secara benar, yang mana akan terjadi celah SQL. Nih, contoh SQL injection. Contoh sederhananya pada kolom username dan password yang seharusnya user hanya dapat memasukkan huruf dan angka, namun jika mempunyai celah SQL maka user dapat melakukan karakter seperti tanda strip, tanda petik, sama dengan, sehingga user bisa memasukkan query SQL untuk melihat isi database tersebut. Oke, yang terakhir ada pengertian dan contoh carding. Pengertian carding. Carding merupakan salah satu tindak kriminal atau kejahatan yang dilakukan secara online. Carding
adalah cara berbelanja dengan menggunakan kartu kredit dari orang yang tidak kita kenal yang diperoleh secara ilegal. Banyak kasus carding yang dilakukan oleh orang Indonesia ke luar negeri. Dengan adanya hal-hal seperti itu, kasus berbelanja online ke luar negeri yang menggunakan alamat IP dari Indonesia diblokir. Indonesia merupakan negara yang memiliki karder. Karder itu sebutan orang yang melakukan carding terbanyak kedua setelah Ukraina. Jadi negara kita itu negara yang banyak kardernya kedua setelah negara Ukraina. Contoh carding. Contoh kasus kejahatan carding yang pernah gigit di Indonesia yakni mengenai kejahatan seorang karyawan Starbucks di MT Haryono, Tabet, Jakarta Selatan pada tahun 2010. Ia telah menggelapkan data nasabah pada sekitar Maret 2010 yang akhirnya kejahatan tersebut terbongkar. Setelah adanya pelaporan transaksi ilegal lebih dari 41 nasabah, akhirnya pelaku dijerat pasal 362 KUHP tentang penipuan dan pasal 378 KUHP tentang pencurian yang dikenai hukuman penjara di atas 5 tahun. Nah, cara kerja carding itu mencari target dengan mencari kartu kredit yang masih valid. Target utama yang dilakukan oknum carding ini yakni mencari pemilik kartu kredit yang masih berlaku atau valid. Karena dengan menggunakan kartu kredit yang masih valid ini, kejahatan carding baru dapat berjalan sehingga akan membuat pemilik kartu bebas menggunakan atau melakukan kegiatannya. Yang kedua, mencari target toko online ataupun marketplace. Setelah menemukan kartu kredit yang masih valid, langkah kedua oknum tindak kejahatan carding yang harus dilakukan yakni dengan mencari toko online atau tempat berjualan. Karena dengan adanya target toko online ini, si pelaku akan dapat memperlancarkan misinya dalam melakukan carding. Yang ketiga, mencari target pembelajaran produk. Yang ketiga, mencari target pembelajaran produk yang ingin dibeli. Langkah ketiga yakni dengan mempelajari target yang akan dibeli. Dengan begitu, para karder akan memiliki gambaran yang semakin jelas mengenai produk yang seperti apa dan akan dibelinya saat melakukan transaksi menggunakan kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal. Yang keempat, memasukkan data dengan data kartu kredit targetnya. Setelah karder mengetahui semua produk yang akan dibelinya, langkah terakhir yang dilakukan yakni dengan melakukan transaksi pembayaran dengan carding yang menggunakan data kartu kredit si target yang telah ia targetkan atau kartu kredit ilegal. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.